bersama katakan terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ini pengakuan kami Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Ya Tuhan, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Nyatakan terima kasih Yesus,
Kau satu-satunya yang kami percaya dalam hidup kami, Allah yang setia, Allah yang menerima kami sebagaimana kami ada, Allah yang menerima kami dengan segala kekurangan kami. Terima kasih Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami naikkan syukur kami katakan terima kasih. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu bagi kami Tuhan. Kau yang telah menebus kami, terima kasih. Terima kasih Atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Mari bersyukur buat hari ini, katakan terima kasih untuk segala keperluan kebutuhan kami yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Buat kesehatan yang Tuhan beri, terima kasih Tuhan. Untuk keluarga kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih Atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan, oh terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu. Katakan atas anugerah-Mu, atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, Tante Leni Wahab pimpin kita dalam doa. Amin, amin. Haleluya. Makasih Yesus. Haleluya, haleluya. Makasih Yesus. Ya Yesus. Haleluya, haleluya. Yes. Makasih Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu. Ya, saya percaya setiap kita punya rencana ya. Ada yang kita rancangkan, tetapi kita yakin bahwa Tuhan tetap yang mengatur langkah kita. Amin.
Tetap kehendak Tuhan yang terjadi karena itu yang terbaik. Kita mau nyanyikan pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang, dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Amin. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat itu dihantarnya. Ya Tuhan, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Biar pujian ini jadi pengakuan kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ada tangan kasih-Nya yang memimpin kita. Amin. Memimpinku di tengah gelombang dunia, di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Amin. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Tuhan yang pimpin ke tempat itu dihantarnya. Ya Tuhan, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kembali dari awal kita katakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ya Tuhan, berkaryalah dalam hidup kami. Amin. Dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang, hatiku tetap tenang teduh. Amin. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat itu dihantarnya. Hingga sekali nanti
kita tetap memuji Tuhan, mari bangkit berdiri. Ketika Tuhan nyatakan rencananya dalam hidup kita, Dia atur rencananya dalam hidup kita tidak perlu ragu, amin. Tidak pernah aku ragu akan kesetiaan-Mu. Haleluya. Oh Raja dalam hidup kami Tuhan. Amin. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwa kami percaya Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Serukan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ini iman kami Tuhan, kami percaya pada rencana-Mu dan kami tak akan ragu. Haleluya. Nyatakan kepada Tuhan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku kami yakin dan percaya. Ya Tuhan, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Denganmu Tuhan, denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, ada kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Dia Raja dalam hidup kita. Kita mau nyatakan kepada Tuhan, Kau satu-satunya Raja dalam hidup kami yang berkuasa. Katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, amin. Kuasa-Mu tercurah bagi setiap kita. Oh denganmu Tuhan, kami kan berjalan dari kemuliaan, amin, sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa.
Bapak Ibu. Puji Tuhan, kesempatan saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara yang mau menyaksikan pertolongan Tuhan di setiap langkah kita di hari-hari yang telah kita lalui. Dan kita percaya setiap kesaksian kita dapat menguatkan saudara-saudara kita yang lainnya, amin. Silahkan, saya persilakan untuk langsung maju ke depan. Mohon maaf buat tuan rumahnya. Tuan rumah siapa nih? Sebenarnya kemarin saya mau bersaksi, cuma karena ada 2 orang ini bersaksi, jadi saya alihkan yang berikutnya. Cuma jadi saya seminggu merasa berhutang gitu loh. Jadi dalam keseharian saya ini setelah sekian tahun saya di sini 3 tahun, saya kadang-kadang suka iseng buka-buka produksi saya. Aduh, baru 50%, 70%. Jarang gitu sampai on target gitu ya. Tiba-tiba kemarin saya iseng, waktu minggu lalu saya iseng buka-buka, berapa sih pencapaian saya? Saya buka, ternyata ada 3 bulan yang over target. Saya bilang, Tuhan kadang-kadang luar biasa gitu loh. Kadang-kadang kita sering merasa, udahlah biasa aja lah, gak akan nyampe. Jadi kadang-kadang rasa pesimis kita ini menutupi sebenarnya Tuhan bisa gitu loh. Jadi kadang-kadang, 3 bulan saya lihat, 3 bulan over target, sampai 100% lebih. Saya lihat, nah bulan ini saya lihat, bagus, puji Tuhan. Kenapa puji Tuhannya luar biasa? Dalam kondisi saat ini saya lihat ya, leasing ngedrop, dealer mobil juga ngedrop, semua ngedrop. Sementara itulah sumber dari premi-premi saya. Jadi beberapa kali saya lihat, saya bilang gimana jualannya, saya sering kita mau sama-sama Ivan, sama-sama marketing ini sering, saya bilang gimana nih, bilang. Di dalam kondisi seperti ini, 3 bulan saya lihat premi saya over target. Tiba-tiba beberapa minggu yang lalu di-sharing lah sama kantor pusat. Ayo coba lihat pencapaiannya. Ternyata nggak nyangka Palembang 4 besar. Hebat lu 4 besar. Saya bilang saya nggak nyangka. Saya bilang bagi saya pencapaian saat ini, karena saya nggak terlalu berharap, boleh bilang pesimis, tapi udahlah saya berjalan aja. Pokoknya Tuhan nggak akan mempermalukan umatnya. Satu kesaksian lagi, belum sejam yang lalu, naluri tim besuk, ada teman saya dari Lampung kemari, ngeliat kalian sakit, saya pergilah ke Caritas. Sebelum saya besuk, saya ke WC, bawa tas saya gantung di WC. Pas sampai atas, ngobrol lama-lama, kurang lebih 10-15 menit lah ngobrol-ngobrol. Saya nanya sama saya, tasnya kemana? Tasnya, saya bilang kemana? Saya bilang ya, waduh iya, di WC, saya ingat tasnya di WC. Jadi saya bilang, ini mau berdoa dulu, apa mau cari tas dulu ya? Saya bingung, daripada saya berdoa mikirin tas, mendingan saya cari tas dulu kan? Bener gak? Daripada saya berdoa, Tuhan tasnya kemana ya? Jadi saya ke WC, tasnya gak ada. Saya bilang, mana semua di situ lagi? Saya bilang, saya datang, akhirnya sampai ke security, saya bilang, Pak, izin Pak, saya bilang, ngeliat tas hitam enggak? Tasnya kayak apa? Hitam ini. Puji Tuhan ada di situ. Saya bilang, Tuhan, saya bilang, semua yang terjadi bagi saya bukan kebetulan, semua ada Tuhan rencana. Kadang-kadang istilahnya Tuhan kadang-kadang suka bercanda sama kita lah. Kadang-kadang iman kita ini kadang suka dicobai dengan perasaan kita sendiri. Tuhan, saya bilang, kalau hilang itu STNK, ATM segala macam di situ semua. Saya cuma pegang HP sama kunci mobil. Saya bilang, hal yang luar biasa yang telah Tuhan perbuat buat kami. Saya percaya semua yang terjadi dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, bukan terjadi secara kebetulan, tapi sebenarnya rencana Tuhan. Kadang-kadang kita menganggap sepele, kayak kemarin saya bilang, saya bilang maju jangan, seminggu saya mikirin gara uci maju, maju gue saya bilang, jadi seminggu, saya bilang, Tuhan kayak saya kok terlalu menyepelekan hal-hal yang sebenarnya luar biasa bagi saya. Itu biasa aja kok, pencapaian saya dulu sering kok kayak gini. Cuma sebenarnya ya kamu lihat saat ini kondisi saat seperti ini bukan hal yang biasa gitu loh. Jadi puji Tuhan, untuk tahun ini saya berharap 4 bulan ke depannya ya on the track lah. Jadi minimal saya diperpanjang lagi di Palembang, ngeri pindah lagi. Saya juga sebenarnya bosan pindah terus, tau gak? Pindah sekolah lagi, nyari sekolah lagi, pindah rumah lagi. Saya berdoa, saya minta bantuan doa dari hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Ada banyak hamba Tuhan, dari ketua pilar dan bapak ibu semua. Semoga kami semua betah di sini dan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
banyak-banyak ya. Kalau kesaksian Bapak Ibu, saya tidak akan pernah berhenti menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya kalau kata Kak Vivi ini ulang tahun dia khotbah di sini. Ya kalau saya tidak berulang tahun ya Bapak Ibu ya. Tapi yang saya mau saksikan saya sudah lebih baik. Puji Tuhan saya sudah lebih baik ya. Dari masa kesendirian saya, kehancuran di titik terendah saya, jemaat Pilar lah yang tahu persis ya, kurasa bahkan naik turun saya melayani juga demikian. Tapi sampai di titik ini saya bersyukur bahwa Tuhan kasih kesempatan dan saya tidak mau menyia-nyiakan. Saya ambil kesempatan itu, saya sungguh-sungguh. Ya terserah lah ya kalau mama saya, jadi gini, di keluarga saya tuh nggak pernah ngomong apapun gitu. Tapi sekarang kalau tante saya kebetulan lagi ada masalah, dia datang ke rumah terus dia cuma ngomong, "Van, bantu tante ya, aduh bantu doa ya." Jadi saya sekarang, Bapak Ibu, ini bukan satu kebanggaan ya, jujur bukan, tapi ini jadi beban juga. Mereka datang ke rumah cuman ngomong itu ke saya. Jadi aku bilang, "Tan, ini dalam hati aku tadi aku sudah dengar itu terus masuk kamar. Kayaknya aku nih tidak katik masalah pun di depan orang ini." Gitu. Sampai doa mereka pun nitip ke aku sampai gitu loh. Tapi alamnya tetap ya, karena saya sudah berkomitmen untuk sujud doa. Itu saya benar-benar sujud doa. Ini komitmen saya seterusnya untuk benar-benar ya apapun yang ada di sekeliling saya mau berdoa. Mungkin sederhana doa saya Bapak Ibu, mungkin saya lebih belajar untuk peka dengan sekeliling saya gitu. Orang-orang di sekitar saya, bos saya yang ngomel-ngomel saya doakan biar dia enggak ngomel-ngomel lagi. Ya puji Tuhan memang sudah tidak ngomel-ngomel lagi, tapi semua beban itu rasanya, pekerjaan itu sekarang sudah kelimpahan. Tadi juga share sama Om Muki, kelimpahan ke saya, tapi ya itu saya profesional saja dalam bekerja. Tapi satu hal yang saya mau saksikan adalah Bapak Ibu, saya ini bukan mau pamer juga, saya ini worship leader. Hati saya memang benar ingin menyembah. Jadi saya kalau ada orang yang komplain suara saya gede, biarin saya di depan, saya berhadapan dengan speaker ya. Jadi saya berhadapan dengan lawan saya speaker. Karena memang saya sadar suara saya gede Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang risih, orang ini apa sih, terserah lah. Tapi saya mau bernyanyi untuk Tuhan. Satu hal jadi motivasi saya ketika bernyanyi adalah pujian itu 2 kali berdoa. Ini saya baru dapat rema ini. Ternyata benar. Pujian itu, bernyanyi itu 2 kali berdoa. Jadi secara langsung kita ngomong sama Tuhan dan kita juga itu doa kita. Jadi mulailah untuk bernyanyi sungguh-sungguh. Kita nggak perlu orang lain dengar pujian kita jelek kah bagus kah, Tuhan yang dengar. Ini kesaksian dari hidup saya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, masih ada Bapak Ibu yang mau bersaksi? Tuhan, nanti ada waktunya saya ya. Oke Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Ya dalam setiap langkah kita, oh iya persembahan dulu Bapak Ibu, mohon maaf. Kita kasih persembahan kita dulu kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, pekerjaan keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini tangan kami terulur, sebagian apa yang kami miliki kami mau berikan untuk pekerjaan Tuhan. Kuduskan setiap tangan-tangan kami, biar apa yang kami beri bisa menyukakan hati-Mu, bahkan memperluas kerajaan Allah di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu.
kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan tumbuh dan berbuah di tempat yang terbaik. Sebab itu kita siapkan hati yang terbaik untuk suara Tuhan, untuk benih firman Tuhan ditaburkan. Haleluya, ini kami Tuhan. Kami nyatakan bahwa Engkau satu-satunya yang kami andalkan di setiap langkah kami, di setiap waktu kami Tuhan. Kami perlu Engkau lebih dari apapun. Haleluya, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari nyatakan kepada Tuhan, ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Kami haus akan Engkau Tuhan. Amin. Kami percaya, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kami nyatakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun ya Tuhan, siapapun juga.
Yesus hanya Kau Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiadalah yang ku andalkan selain Ini pengakuan kami, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap saat, setiap waktu, tiada lain, amin, selain Yesus hanya Kau, Yesus hanya Kau. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani kebenaran firman Tuhan. Siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Bersama katakan, amin, haleluya. Amin Tuhan, amin, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Ini yang jadi pengakuan iman kami Tuhan. Kami tahu Tuhan adalah tempat yang aman bagi kami. Kami tahu Tuhan Engkau Tuhan yang dapat kami percaya. Sekalipun terkadang kami banyak tidak percaya, tetapi kesetiaan-Mu terus ada bagi kami. Ampuni kami Tuhan, suci kuduskan layakan kami. Biar setiap pujian penyembahan kami datang menyenangkan hati Tuhan. Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Dan saatnya Tuhan kami akan duduk dengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mari berbicara bagi setiap kami Tuhan. Singkapkan rahasia firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan urapi setiap hati kami. Sehingga kami boleh tangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari berbicara Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka hati kami, tanah hati yang terbaik bagi firman-Mu, agar dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Bersama katakan amin, puji Tuhan. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa Tuhan bagi kita. Terima kasih buat kembali kesempatan yang ada, saya boleh kembali melayani pekerjaan Tuhan pada saat malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Bersama-sama kita akan sama-sama diberkati lewat firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini saya berikan judul Tuhan peduli setiap kesusahan, kesulitan yang sedang kita alami. Puji Tuhan, kita akan bersama baca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-56. Kitab Mazmur pasal yang ke-56. Saya rindu kita akan membacakan ayat ini secara bersama-sama. Ayatnya yang ke-9. Dalam hitungan yang ketiga, saya rindu kita akan membacakannya bersama-sama. Mazmur pasal yang ke-56 ayatnya yang ke-9. 1, 2, 3. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbat-Mu.
Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Amin, haleluya. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini adalah satu lagu ya, sebenarnya ini adalah satu lagu yang dituliskan oleh Daud ya di masa-masa pengembaraannya. Nah, kebenaran firman Tuhan bila saya mempelajarinya di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dikatakan begini. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau yang tadi kita dalam terjemahan baru ya, TB. Di sana dikatakan demikian, engkau menghitung hari-hari pengembaraanku dan tahu jumlah air mataku. Tidakkah engkau memperhitungkan ya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang awal tadi saya katakan, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Daud punya pengalaman yang begitu luar biasa sehingga hal ini dituliskan dia menjadi sebuah berkat bagi setiap kita yang mendengarkan pada saat malam hari ini. Nah, bila kita melihat sebenarnya siapa Daud? Daud adalah seorang yang mungkin kita berpikir iya memang dia raja kedua di Israel. Tapi dia punya masa lalu yang juga enggak bagus, tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja dia. Dia punya masa lalu juga yang kelam. Dia punya masa lalu juga yang seperti kita manusia biasa. Sekalipun memang dia adalah tokoh Alkitab yang begitu luar biasa. Bahkan firman Tuhan catat, Tuhan tidak segan-segannya dan tidak malu untuk menarik garis keturunan dari Daud. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, begitu luar biasa sekali Alkitab kita. Bukan hanya mencatat semua kejayaan, semua hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab, tetapi juga mencatat bagaimana kehidupan mereka. Mereka enggak berbeda dengan kita, mereka sama dengan kita. Cuma berbedanya kita punya masa yang beda ya. Kalau kata pepatah dunia, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, Daud punya masa yang berbeda dengan masa yang kita sekarang lalui. Tapi ini akan menjadi sebuah pembelajaran bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13, coba kita lihat bersama. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-32. Saya rindu kita baca ayat ini bersama-sama ya. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-22. Nanti dalam hitungan yang ketiga kita baca ayat ini. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Ini luar biasanya Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang setelah Saul disingkirkan, Tuhan menemukan seorang yang bernama Daud. Seorang yang sebenarnya tidak diperhitungkan di tengah-tengah keluarga pun dia tidak diperhitungkan. Apalagi di tengah-tengah yang disebut bangsa Israel. Siapalah dia, sedangkan di keluarganya juga tidak diperhitungkan. Ketika saudara-saudaranya pergi ke medan pertempuran melawan orang Filistin pada masa itu ya, Daud tidak diperhitungkan, malah saudaranya marah ketika Daud datang. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya ada apa dengan Daud? Kalau kita banyak belajar tentang kebenaran firman Tuhan, Daud itu orang yang begitu, dia mudah sekali terjebak dalam kejatuhan. Tetapi yang luar biasa, dia punya hati yang mau dibentuk. Dia punya hati yang mau untuk diajar. Sehingga Tuhan tidak keberatan. Bukan berarti Tuhan kompromi dengan dosa dan kesalahan-kesalahan yang Daud lakukan, tidak. Tetapi Tuhan melihat bagaimana usaha Daud untuk bisa hidup berkenan di hati Tuhan. Daud katakan di dalam Mazmurnya, jangan ambil rohku, jangan ambil rohmu dariku. Yang lain Tuhan boleh ambil, tetapi roh Tuhan jangan diambil dariku. Ketika Nabi Nathan memperingatkan dia akan dosa yang dia lakukan, dia datang. Ya aku berdosa, dia mengakui. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tokoh-tokoh di Alkitab itu tidak berbeda jauh dengan kita. Dia sama manusia biasa seperti kita. Makan nasi sama juga, mungkin bedanya waktu mereka ada di Israel mungkin makannya beda ya, gandum ya. Tapi itu sejenis, sama gitu. Tetapi kita sama Bapak Ibu Saudara. Tapi yang luar biasa biar Tuhan temui
Seorang yang firman Tuhan katakan berkenan di hatinya Tuhan. Dia tidak sempurna Bapak Ibu Saudara. Tidak sempurna. Banyak kejatuhan-kejatuhan dia. Bahkan nanti kita akan pelajari lewat kebenaran firman Tuhan ini. Nah dari kebenaran firman Tuhan ini kita melihat sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Ini tadi saya mau kasih tahu gimana tentang kehidupan Daud. Daud bukan orang yang sempurna. Yang kita berpikir dia tanpa dosa, hidup sempurna. Enggak ada cacat celah, tidak pernah melakukan kesalahan, tidak. Tetapi dia punya hati yang selalu ingin dibentuk, diajar. Ketika dia ditegur lewat firman Tuhan yang disampaikan Nabi Nathan, dia membuka hati. Enggak mentang-mentang waktu itu dia raja, lantas dia bisa aja dong kan. Bisa aja dia punya banyak cara untuk mungkin menyangkal apa yang disampaikan oleh Nabi Nathan waktu itu. Tapi tidak demikian dengan Daud. Nah kalau kita bisa melihat latar belakang daripada ayat ini dituliskan. Sebenarnya ayat ini dituliskan tadi saya katakan ini adalah pujian. Lagu yang disampaikan oleh Daud untuk menghibur hatinya sebenarnya. Dia tulis ini untuk menghibur hatinya yang kala itu mengalami ketakutan. Yang kala itu dia sedang mengalami satu masalah karena sedang dikejar-kejar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca tadi di ayat pokok kita, di sana dikatakan sengsaraku engkau yang menghitungnya. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia pengembaraanku pelarian. Dia nggak pernah netap di satu tempat tapi dia pindah-pindah. Nanti kalau kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana Daud berusaha untuk menghibur hatinya. Dia katakan sengsaraku engkau yang menghitungnya. Air mataku kau taruh dalam kirbat. Jadi Daud ingin menyampaikan bagaimana yakinnya hatinya. Kalau Tuhan itu gak pernah meninggalkan dia. Sekalipun di tengah banyaknya hal-hal sulit yang harus dia hadapi. Nah kalau kita lihat bagian yang kedua. Ini bagian yang pertama, latar belakangnya. Daud sedang menghibur dirinya di kala-kala sulit yang harus dia alami. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita mengalami pergumulan, masalah, apapun yang sedang kita hadapi, firman Tuhan mau ngajar kita nih. Jangan cari penghiburan di luar, karena sifatnya hanya sesaat. Tetapi firman Tuhan katakan datang sama Tuhan, seperti yang Daud lakukan. Dia datang memberikan pujiannya bagi Tuhan. Ini bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara. Latar belakangnya. Jadi jangan lari kepada dunia tetapi datang sama Tuhan. Sekarang ada banyak hal yang mungkin ditawarkan dunia ketika kita mengalami masalah pergumulan. Berusaha untuk cari jalan keluar sendiri. Tetapi kadang kita lupa dengan Tuhan. Seperti yang Om kita dikatakan. Kadang kita berpikir biasa itu. Kadang kita berpikir biasa hal-hal yang luar biasa yang sudah Tuhan nyatakan. Tapi akhirnya Tuhan menyadarkan kita. Hal-hal yang sederhana terkadang di luar pikiran kita. Ternyata Tuhan ajari kita bagaimana pemerhatian Tuhan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau di ayat tadi dalam terjemahan baru di sana dikatakan pengembaraanku, tempat pelariannya Daud. Nah kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada banyak sekali ayat-ayat di Alkitab yang mencatat bagaimana Daud berusaha untuk melarikan diri sebenarnya untuk lepas dari masalah yang dia hadapi. Kalau kita bisa lihat bersama di dalam 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat yang ke 1 Samuel pasal yang ke-19 coba Bapak Ibu Saudara lihat bersama kita. Sebenarnya Daud berusaha untuk coba lari ya, untuk coba lari ke tempat yang dia rasa aman seperti itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi kita mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan ini. Ternyata enggak ada tempat yang begitu aman untuk kita bisa lari dari pergumulan masalah yang kita hadapi. Kecuali kita lari kepada Tuhan. Ayat yang ke-10 di sana dikatakan, lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelak tikaman Saul sehingga Saul mengenai dinding dengan tembok itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia dari malam itu. Nah kemudian kalau Bapak Ibu baca kembali lagi di dalam ayat yang ke-18 di sana dikatakan lagi. Setelah Daud melarikan diri dan luput sampailah ia kepada Samuel di Rama. Kemudian nanti Bapak Ibu baca sampai ayat yang ke-24 di sana diceritakan bagaimana Daud berusaha untuk lari dari masalah-masalah yang dia hadapi. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lewat kebenaran firman Tuhan ini kita bisa melihat
pelajaran yang kita pelajari yang pertama Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di tengah mungkin hal-hal sulit yang kita alami dalam hidup ini, yang kadang Tuhan izinkan harus kita hadapi. Seperti yang dialami oleh Daud. Ketika dia lepas dari Saul, kemudian dia masuk ke tangan musuh-musuhnya. Kemudian masuk ke tangan anaknya sendiri ya Bapak Ibu Saudara ya. Bagaimana ketika dia lari menjauhi daripada anaknya Absalom yang mengejar dia. Bahkan banyak musuh-musuh yang mengejar dia, tetapi yang dia lakukan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Daud sangat tahu bahwa Allah adalah Allah yang memperhatikan dengan penuh kasih dan kesetiaan atas setiap penderitaan dan kesulitan yang dialami. Coba kita lihat bersama di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-6. Saya rindu kita membacakan ayat ini kembali bersama-sama. Mazmur pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-6. Jadi bagian yang pertama kita bisa melihat bagaimana Allah yang kita sembah adalah Allah yang memperhatikan dengan penuh kasih sayang ya. Kasih ingat bersama-sama. Terkadang kita berpikir apa yang kita alami itu hukuman dari Tuhan. Yang terkadang kita nggak bisa lagi melihat bahwasanya di balik itu semuanya ada sesuatu maksud Tuhan yang begitu indah. Kadang kita berpikir itu murkanya Tuhan, hukuman Tuhan bagi kita. Tetapi itu membuat kita, mengajar kita untuk semakin mengenal Tuhan, untuk semakin bergantung kepada Dia. Seperti yang Daud katakan tadi. Ini bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Belajarlah bahwasanya Daud melihat bagaimana kasih setia Tuhan, kemurahan hatinya dan kebaikannya akan Dia kerjakan bagi setiap kita sepanjang hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagian yang kedua, bagian yang terakhir. Kita buka bersama di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Kita baca ayat ini secara bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Amin, haleluya Bapak Ibu Saudara. Daud meyakini bahwasanya seperti di ayat pokok kita, sengsaraku engkau yang menghitung, air mataku. Daud tahu semua hal yang dia alami, pengembaraannya, pelariannya dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kubu pertahanan ke kubu pertahanan yang lain. Daud melihat itu semuanya tidak lepas dari bagaimana Tuhan menjadi penolong baginya. Sehingga setiap kita pun harus meyakini Tuhan adalah penolongku. Sekalipun mungkin di perjalanan yang Daud alami, banyak hal Daud harus melakukan hal-hal yang mungkin kadang kalau kita pikir, kenapa Daud begitu ya? Padahal Daud kan udah sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi bisa dia ketika dia diperhadapkan dengan seorang raja ya Bapak Ibu Saudara. Dia kemudian ketakutan. Dia berusaha seolah-olah seperti orang yang gila. Seolah-olah seperti orang yang tidak waras. Karena apa? Dia takut. Dia takut akan raja tersebut. Tetapi firman Tuhan mau mengajar kita. Sekalipun di tengah kelemahan yang Daud alami, Tuhan pun masih tetap begitu mengasihi dia. Kalau kita bisa melihat bersama ya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-21, saya bacakan aja bagi kita. 1 Samuel pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-12 saya bacakan. Daud memperhatikan perkataan itu dan ia menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan ya. Kalau dalam terjemahan lain di sana dikatakan orang yang gila, orang yang tidak waras. Ya, sebab itu di ayat yang ke-13, sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatannya di depan mata mereka dan berpura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Ayat yang ke-14, lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kau lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Nah Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca itu bagaimana pelariannya Daud waktu itu. Ke satu kota musuh ya. Karena dia melarikan diri dari satu masalah ke masalah lain. Lepas dari Saul kemudian ke anaknya Absalom. Nah inilah kejadian-kejadian itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tengah keterbatasannya, di tengah mungkin nggak tahu lagi dia, hilang pengharapan mungkin dia waktu itu ya.
Udah berpikir ya dia nggak cari solusinya sendiri gitu. Makanya dia seolah-olah dia berpikir ya sudah inilah yang aku bisa lakukan supaya selamat. Seolah-olah seperti orang gila tadi dikatakan. Karena takutnya kepada raja orang Gad itu. Tetapi di tengah kelemahan yang dia harus alami, Tuhan mengajar dia. Ternyata kesulitan-kesulitan yang dia alami itu mampu melihat kepada dirinya bahwasanya cuma Tuhan itu yang memang bisa melepaskan dia. Cuma Tuhan itu memang satu-satunya penolong. Ya. Setiap kita pun harus dengan yakin Bapak Ibu Saudara, kesulitan apapun yang hari-hari ini sedang kita alami. Mungkin kita berbeda dengan yang Daud alami. Mungkin kita nggak lari kemana-mana ya, pindah rumah aja susahnya minta ampun ya, apalagi pelarian gitu ya. Tadi Om Muki bilang, aduh jangan pindah lagi, memang repot. Bukan cuma yang beresnya yang repot, tapi segala macamnya, apalagi udah punya keluarga, segala macam harus diurusin, repot sekali. Tetapi kita bisa melihat, kita belajar. Daud pun menyadari hal ini, sehingga hal ini menjadi satu pujian baginya. Bahkan sampai di lagu-lagu banyak ya, ciptaan-ciptaan lagu. Air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Betapa semua penderitaan, kesulitan yang kita alami, itu gak lepas daripada perhatiannya Tuhan. Tapi dengan catatan seperti ayat yang pertama tadi Kisah Para Rasul pasal 13. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang ditemukan Tuhan, hatinya berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita bisa melihat kasih setia Tuhan itu akan seumur hidup kita alami. Kemurahan kebaikannya itu akan seumur hidup kita akan alami. Bahkan yang kedua, kita akan yakin dengan penuh iman percaya Tuhan satu-satunya penolong bagi kehidupan kita. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar lewat kebenaran firman Tuhan ini mari ingat bersama. Di tengah kesulitan yang sedang kita hadapi, mungkin orang lain tidak tahu. Mungkin kita punya pergumulan yang berbeda-beda. Saya dengan Bapak Ibu Saudara, anak-anak dengan orang dewasa punya pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi kita punya Tuhan yang sama. Tuhan Yesus Kristus, Tuhannya juga yang disembah oleh Daud. Tuhan juga yang kita sembah adalah Tuhan yang masih berkuasa. Firman Tuhan katakan sekalipun kadang kita tidak setia. Seperti doa saya tadi, kadang kita percaya tapi ada banyak kali kita tidak percaya. Tapi di tengah hal itu pun kasih setia Tuhan tadi katakan kemurahannya seumur hidup bagi kita. Jangan sia-siakan kemurahan Tuhan. Selagi masih ada kesempatan lakukan yang terbaik. Sebisa yang kita bisa lakukan yang terbaik lakukan. Mungkin orang gak lihat tapi Tuhan lihat. Dan itu semuanya Tuhan perhitungkan bagi setiap kita. Saya rindu kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan angkat pujian yang tadi awal kita, yang tadi pada saat firman Tuhan kita nyanyikan. Haleluya. Amin. Kepada Engkau Yesus, haleluya. Mari angkat pujian ini menjadi doa kita bersama. Tuhan, kami perlu Engkau di setiap hidup kami, dan kami tahu di setiap persoalan masalah kami selalu ada Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, amin. Haus jiwaku menantikanmu, benar Tuhan, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kembali pujian ini angkat bagi Tuhan, amin Tuhan. Ini pengakuan iman kami. Amin Tuhan. Biar Engkau terus yang kami rindukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari bekerja bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Di dalam-Mu. Amin. Haleluya. Katakan bersama. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Benar Tuhan. Siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku
kami Tuhan. Amin, haleluya. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebenaran firman Tuhan sudah datang bagi setiap kita. Tuhan sangat tahu mungkin saat ini air mata yang sedang kita gumulkan. Sulitnya mungkin keadaan-keadaan yang kita harus alami dan jalani. Tapi seberat apapun itu, bahkan Daud sendiri seorang yang begitu luar biasa. Dia berusaha untuk menghibur dirinya. Bagaimana setiap hal yang dia alami dalam hidupnya, sesungguhnya itu tidak lepas dari pemandangan Tuhan. Daud bukan orang yang sempurna. Dia penuh dengan kelemahan. Dia sama seperti kita. Tetapi biar saat ini didapati Tuhan bagi setiap kita. Hati-hati yang terus mau dibentuk. Hati-hati yang terus mau diajar. Hati-hati yang mudah untuk berbalik dan datang kepada Tuhan. Haleluya. Di tengah keterbatasan pun dia mampu bekerja. Di tengah hal-hal yang sepertinya mustahil dan sulit pun dia mampu berkarya. Sebabnya lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diajar. Ingat kembali kasih setia Tuhan yang dia kerjakan bukan waktu yang lalu saja. Tetapi firman Tuhan katakan, seumur hidupmu engkau akan menikmati bagaimana kemurahan, kasih setianya yang akan Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Yang kedua, tetap ingat, Tuhan selalu memberikan pertolongan bagi kita. Tanamkan di hati kita, jangan lari. Jangan lari kepada dunia, jangan lari kepada manusia yang mungkin kita berpikir dia bisa kasih bantuan, kasih pertolongan sama kita. Tetapi lari sama Tuhan. Dia adalah tempat yang paling aman. Dia adalah tempat pengharapan sauh yang kuat, yang mampu untuk kita andalkan dalam hidup ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, mari berbicara bagi setiap kami lebih dalam lagi. Mari berbicara bagi setiap hati kami lebih dalam lagi. Mari Tuhan berbicara bagi setiap kami. Mari Tuhan, kami mau tangkap apa yang menjadi suara Tuhan. Kami mau tangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami mau tangkap dengan iman percaya kami Tuhan. Kami mau belajar melangkah di dalam iman bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih. Mari angkat sekali lagi pujian ini. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ivan. Dan ini juga merema bagi setiap saya dan kita semuanya. Pujian itu adalah sesuatu yang kita beri bagi Tuhan. Firman itu sesuatu yang kita dengar dari Tuhan. Sesuatu yang Tuhan beri bagi kita. Tapi pujian yang kita beri bagi Tuhan. Yuk sekarang kita mau beri sesuatu bagi Tuhan yang terbaik. Kalau selama ini banyak kali kita yang minta sama Tuhan. Tapi sekarang kita mau beri bagi Tuhan. Kita mau beri bagi Tuhan. Apa yang kita berikan bisa lewat pujian kita, hidup kita. Firman Tuhan katakan Roma pasal yang ke-12. Persembahkan hidupmu. Itu pun menjadi sebuah persembahan. Kita mau berikan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan itu biar menjadi doa dan iman percaya kita baginya. Kita angkat dari awal pujian ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus. Amin. Haus jiwaku menantikanmu. Amin. Haleluya Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Amin. Ku perlu Engkau Tuhan. Ku perlu
Bapa syukur, haleluya. Bapa syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Glory Tuhan, glory, glory. Haleluya. Terpuji nama Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar Engkau dapati setiap hati kami, hati-hati yang berkenan di hadapan. Sekalipun ada banyak kali kelemahan-kelemahan yang kami lakukan, tetapi dengan penuh kasih setia Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk bisa melihat bagaimana kemurahan Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Dan bagaimana kami melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan akan Tuhan kerjakan. Sebab Engkau sumber segala yang kami perlukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, di penghujung ibadah pilar kami pada saat malam hari ini. Kami menaikkan ucapan syukur kami di hadirat Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami menyenangkan di hati Tuhan. Bertahtalah Engkau Tuhan atas pujian kami. Dan kami tahu Engkau Allah yang hadir lewat kuasa Roh Kudus-Mu, melawat dan menjamah setiap kami. Bahkan Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu itu akan tertanam di hati kami, sehingga kami akan belajar untuk melakukannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Puji nama Tuhan, haleluya. Saat ini kami berdoa memberkati Bapak Ibu Gembala kami yang dalam perjalanan mungkin Tuhan akan berangkat menuju Finland Tuhan. Engkau menyertai mereka, keluarga besar yang ada di darat, di udara. Engkau bersama-sama dengan mereka. Tibakan mereka dengan penuh selamat, menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan. Dan boleh menjadi berkat selama mereka ada di Finlandia. Terima kasih, berkati ibu rohani kami, hiburkan terus hatinya, kekuatan jadi bagiannya. Di masa tuanya bisa tetap menikmati kasih Tuhan. Berkati seluruh umat-umat-Mu, mulai dari anak kecil yang ada di sekolah minggu, pelajar pemuda, kaum bapak ibu, orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Doa kami berkati mereka. Dengan panjang umur, sehat, kuat jadi bagian mereka. Bahkan seluruh staf pengembalaan yang ada diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Dipakai Tuhan untuk boleh membantu pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa memberkati pilar kami, pilar Hermon yang ada. Mulai dari ketua, seluruh Tuhan pengurus, sampai kepada seluruh anggota pilar. Dari anak-anak yang paling kecil sampai pada orang tua. Tuhan akan memberkati setiap kami. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang susah hiburkan, yang bimbang diteguhkan, yang menghadapi masalah pergumulan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah usaha pekerjaan mata pencarian mereka. Kasih setia Tuhan akan bekerja bagi mereka, biar mereka bisa melihat pertolongan Tuhan yang Tuhan kerjakan. Ada kasih setia Tuhan yang akan Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap persembahan yang sudah umat-umat-Mu berikan bagi pekerjaan Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, sekalipun di tengah-tengah kesulitan yang kami alami ketika kami bisa memberi dalam pekerjaan Tuhan, kami tahu ada berkat-berkat yang Tuhan akan siapkan bagi kami. Mungkin tidak melimpah Tuhan, tetapi selalu cukup Tuhan buat. Selalu Tuhan adakan apa yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Keluarga kami, bagi seluruh anggota pilar yang ada. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih.
terus berdoa memberkati bangsa yang kami kasihi di mana kami tinggal dan ada. Terima kasih untuk karyamu yang luar biasa. Ada banyak gereja Tuhan, ada banyak umat-umatmu yang bersahati berdoa bagi bangsa ini. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang akan menyatakan kemuliaan-Mu. Hujan keselamatan, pertobatan terjadi mulai dari pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden yang kami kasih, Wakil Presiden, seluruh aparat menteri, anggota Dewan Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Taruh hati yang penuh dengan belas kasih bagi mereka, untuk mereka juga boleh memperhatikan kepentingan rakyat Indonesia. Jamah hati mereka, taruh hati yang peduli bagi mereka untuk setiap rakyat yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Taruh hati Bapa bagi mereka. Bekerja Tuhan, Engkau mampu melakukan hal yang kadang sulit untuk kami bisa pikirkan, tapi Engkau mampu menerobos, bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau akan bangkitkan perekonomian bangsa kami. Engkau akan pulihkan bangsa kami. Perekonomian, sosial, politik, budaya yang ada. Bahkan Tuhan, keadaan kondisi yang mungkin hari-hari ini begitu sulit dialami. Tetapi kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Karena Engkau bekerja atas bangsa kami. Karena banyak di bangsa ini gereja dan umat-Mu yang bersahati menaikkan doa syafaat bagi bangsa kami. Biarlah kiranya hujan pertobatan dan keselamatan itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, bekerjalah lebih dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. TNI Polri, Tuhan akan memberikan mereka kemampuan dalam mereka menjaga keamanan bangsa kami. Tolong mereka kuatkan, hiburkan hati mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka dan mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan juga kami berdoa Bapak yang baik untuk setiap kami yang sudah hadir malam hari ini, bahkan anggota pilar kami yang tidak bisa hadir. Kami berdoa bagi mereka untuk Tuhan, Ibu Mutiara yang saat ini sedang ada di rumah sakit karena besok akan melakukan MRI. Tuhan kiranya akan menolong, Tuhan yang akan nyatakan kuasa-Mu. Bapa, biarlah kiranya pemeriksaan yang akan dilakukan besok, Tuhan yang akan mendahuluinya. Campur tangan Tuhan, bekerjalah Bapa, nyatakan kuasa-Mu sehingga kami boleh melihat dan mendengar. Biarlah Tuhan hasilnya itu sesuai dengan kehendak Tuhan yang terbaiklah. Sehat kuatlah Tuhan Ibu Mutiara sehingga dia boleh kembali lagi bersama-sama dengan kami berbakti untuk memuliakan Tuhan. Bahkan berdoa Tuhan buat adik kami Angel juga yang sedang sakit. Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Sehatkan Tuhan sehingga kesempatan di minggu akan datang kami bisa berbakti memuliakan Tuhan. Bahkan untuk keluarga Julius Mirani yang ada, Tuhan begitu rindunya dia Tuhan untuk bisa beribadah, tetapi karena kondisi dan keadaan, tetapi kami tahu Tuhan Engkau Allah yang setia, yang akan terus menyatakan kebaikan-Mu bagi mereka. Tuhan akan tolong keluarga ini, Tuhan yang akan memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh Tuhan anggota pilar ini yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, mereka yang tidak bisa hadir. Doa kami Tuhan Engkau akan menolong mereka. Beri kesempatan Tuhan sehingga di minggu-minggu yang akan datang kami bisa bersama-sama lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan semua akan diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan umat-umat-Mu yang sudah hadir Tuhan akan memberkati. Baik anak-anak kami, baik cucu menantu, suami, istri, orang tua dan keluarga kami mungkin yang jauh dari kami Tuhan. Kami berdoa bagi mereka semuanya. Kami percaya kasih setia Tuhan pun akan Tuhan kerjakan bagi seluruh keluarga besar kami yang kami kasihi, yang dekat maupun yang jauh dari kami. Doa kami Tuhan besertalah dengan mereka. Dan kami bersyukur buat keluarga adik kami Ivan yang ada, yang sudah boleh Tuhan untuk kami bersama-sama Tuhan beribadah dalam ibadah pilar kami ini. Berkati dia Tuhan dalam segala kerinduan harapannya. Engkau sangat tahu apa yang menjadi isi hatinya. Dan kami tahu Tuhan, Tuhanlah yang akan mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kami bisa doakan dan pikirkan. Engkau mampu bekerja dalam kehidupannya. Mari Tuhan genapi tujuan-Mu dalamnya. Mari Tuhan
rancangan-Mu lah yang jadi atas hidup dan masa depannya. Bahkan seluruh keluarga besarnya kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati dia dalam pekerjaan, dalam keluarga. Dia ada dalam penyertaan Tuhan. Bahkan pelayanannya di tengah-tengah gereja lokal kami pun akan terus diurapi dan diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Berkati kehidupannya. Apa yang sudah dia tabur Tuhan dalam pekerjaan-Mu, Tuhan, yang boleh mendukung kami untuk bisa beribadah pada saat malam hari ini, Tuhan yang akan memberkatinya. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus lah yang akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita kembali di dalam kemuliaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat Tuhan. Haleluya, bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam buat kita semua. Malam, puji Tuhan, terima kasih buat hamba Tuhan Vivi yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan, hamba Tuhan Deris yang sudah membawa kita masuk di dalam pujian, dan terutama terima kasih buat Bapak Ivan yang sudah mensponsori pilar kita malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan seluruh keluarga besar Pilar Hermon yang sudah hadir malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan terus kita tetap setia di dalam mengiring Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan ya. Untuk pengumuman Rabu depan kita tetap ada pilar di tempat ini. Di tengah-tengah kita juga ada keluarga baru ya. Selamat datang dengan saudari siapa namanya? Reza, puji Tuhan. Selamat bergabung di tempat ini. Disinilah kita tempat untuk kita belajar, sama-sama belajar ya di sini, komunitas untuk kita sama belajar, dan disinilah keluarga kecil kita untuk kita bisa berbagi, maksudnya untuk berbagi mungkin suka duka, mungkin kalau mau ngobrol boleh. Inilah keluarga kita, di sini adik kakak kita semua, tante kita, dan mari kita belajar bersama-sama untuk lebih lagi mengenal Tuhan, karena cuma satu-satunya Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Itu saja. Ada ini titipan dari Bapak Gembala? Oke. Puji Tuhan. Kita akan sudah ya, sudah diakhiri. Sebagai kita akan doa makan nanti. Saudari berdoa yang lupa, saking banyaknya lupa nama, maafkan. Nanti maju ke depan dek, berdoa buat Bapak Ivan yang sudah memasak. Iya.